Selamat datang di channel Roman Kehidupan, channel yang menceritakan novel dengan judul Kaya Dalam Semalam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat mendengarkan. Bab 326. Persekutuan Tianshan. Sekarang semua orang masih tidak tahu Qin Lang siapa, juga tidak tahu pemimpin yang lama sudah meninggal. Xiao Feng merasa sekarang semua organisasi dari Tianshan ada di sini, maka ini adalah kesempatan yang sangat baik. Ucapan Xiao Feng membuat semua orang tercengang. Bagaimana mungkin Nenek Biyu menyerahkan posisi pemimpinnya kepada seorang pria? Walaupun semua orang dari organisasi luar terkejut, tapi tidak ada orang yang berani berkata apa-apa, sementara orang dari Istana Ayao Yue mulai mendiskusikan hal ini. Semuanya lihat, ini adalah cincin yang diserahkan sendiri pemimpin lama. Setelah bicara, Xiao Feng berkata kepada Qin Lang dengan pelan, "Tuan Muda Qin, tolong Anda perlihatkan kepada mereka semua." Qin Lang mengangkat tangan kirinya, cincin tersebut terletak di jarinya. Di gelapnya malam, cahaya hijau dari cincin tersebut terlihat sangat jelas. Benar-benar cincin pemimpin. 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 Semua pengikut Istana Yao Yue langsung mengakui pemuda yang barusan seperti dewa ini adalah pemimpinnya yang baru setelah melihat cincin tersebut. Seketika 600-an pengikut Istana Yao Yue berlutut di hadapan Qin Lang. Pemimpin. Dari dulu tidak pernah ada orang sebanyak ini berlutut di depan Qin Lang, apalagi mereka semua adalah wanita. Maka dia berkata, "Kalian semua berdiri saja." Xiao Feng menyampaikan apa yang dikatakan Qin Lang, pemimpin meminta kalian semua berdiri. Seketika 600-an pengikut Istana Yao Yue berdiri. Pemimpin yang lama ada di mana? Tiba-tiba ada seorang pengikut Istana Yao Yue yang bertanya dengan keras. Nenek Biyu sangat disukai oleh para pengikutnya, mereka sudah beberapa bulan tidak bertemu dengan Nenek Biyu, jadi mereka sangat merindukannya. Pemimpin yang lama, mengingat Nenek Biyu dan Cucun Sui mati, hati Qin Lang sangat sedih, tapi hal ini tetap harus dibicarakan dengan jelas kepada para pengikut Istana Yao Yue. Dia dan juniornya, Cucun Sui, meninggal di saat sedang bertarung, ucap Qin Lang dengan sedih. Kabar ini membuat para pengikut Istana Yao Yue tercengang. Seketika suara tangisannya terdengar. Mereka semua sedang mengenang setiap kejadian saat Nenek Biyu masih hidup. Setelah mereka menangis selama 10 menit, Xiao Feng berkata dengan keras, "Semuanya, pemimpin yang lama sudah meninggal, tapi dia sudah menemukan pemimpin yang lebih baik untuk kita. Di bawah pimpinan pemimpin yang baru, Istana Yao Yue pasti akan tetap bahagia sama seperti dulu. Sekarang, pemimpin mau mengumumkan sesuatu." Setelah Xiao Feng bicara, perhatian semua orang tertuju pada Qin Lang, maka Qin Lang mengumumkan keputusan yang tadi sudah dibuatnya bersama mereka berempat. Semua orang dari Istana Yao Yue tentu saja setuju. Hampir semua orang yang menerima dipimpin oleh Qin Lang, walaupun ada sebagian kecil orang yang tidak terima, tapi tidak ada yang berani bicara apa-apa, karena taruhannya adalah nyawanya sendiri, jadi tidak ada orang berani melawan kata-kata Qin Lang. Bagus kalau begitu, mulai sekarang kalian semua harus menghormati Istana Yao Yue. Kalau ada organisasi yang masih berani berbuat macam-macam, Istana Yao Yue dan organisasi lainnya akan membasminya. Qin Lang berkata dengan keras, "Tentu saja, walaupun kalian harus menghormati Istana Yao Yue, tapi aku tidak akan memaksa kalian melakukan sesuatu untuk Istana Yao Yue. Kalau ada organisasi lain yang menyerang kalian, Istana Yao Yue tidak akan diam saja." Semua orang merasa keputusan ini sebenarnya sudah sangat memuaskan. Istana Yao Yue memiliki Qin Lang yang sangat hebat. Nanti kalau ada organisasi lain yang mencari masalah, maka Qin Lang akan menjadi bantuan yang sangat kuat. Melihat semua orang terlihat puas, Qin Lang lanjut berlata, "Kalau begitu kita hari ini akan membentuk persekutuan di sini. Persekutuan ini bernama Persekutuan Tianshan." "Baik, saya setuju. Saya juga setuju," ucap beberapa pemimpin organisasi dengan keras, lalu semua orang juga berteriak, "Persekutuan Tianshan maju. Persekutuan Tianshan hebat. Kalian semua jangan berlutut lagi."
Qin Lang berkata pada pengikut organisasi luar yang masih berlutut. Sekarang semuanya adalah anggota persekutuan Tianshan. Semua orang yang terluka cepat obati lukanya masing-masing. Mendengar Qin Lang bicara seperti ini, semua orang dari organisasi luar baru berani berdiri. Xiao Feng, suruh semua orang di sini masuk ke istana Yao Yue. Di luar terlalu dingin. Perintah Qin Lang. Baik. Setelah bicara, Xiao Feng memberi perintah pada semua pengikut istana Yao Yue agar semua orang masuk ke dalam istana Yao Yue. Xiao Sui dan yang lainnya juga dituntun masuk ke dalam istana oleh para pengikut yang lain, Zhong Yu. Sekarang Qin Lang baru mengingat Zhong Yu sedang disembunyikan di bawah pohon, maka dia langsung berlari ke arah bukit tempat persembunyian Zhong Yu. Zhong Yu sekarang masih tertidur, seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Qin Lang menggendong Zhong Yu ke arah istana Yao Yue, dia langsung membawanya ke dalam kamar, meletakkannya di atas ranjang. Walaupun Zhong Yu sedang tertidur, tapi mukanya terlihat pucat. Walaupun suhu di dalam kamar sangat hangat, tapi tubuh Zhong Yu masih gemetar. Qin Lang, aku sangat sakit, gumam Zhong Yu yang sedang tertidur. Ini membuat hati Qin Lang sangat sakit. Teratai salju Tianshan, teratai salju Tianshan. Qin Lang tahu, sekarang hanya teratai salju dari Tianshan yang bisa menyelamatkan Zhong Yu. Tuan Muda Qin, saya sekarang akan mengerahkan semua pengikut pergi ke Tianshan untuk memetik teratai salju. Ucap Xiao Feng kepada Qin Lang setelah melihat keadaan Zhong Yu. Setelah bicara, Xiao Feng langsung keluar. Tidak lama kemudian terdengar pengumuman dari luar. Para pengikut harap dengar. Sekarang kondisi Nyonya Pemimpin sangat bahaya. Dia memerlukan teratai salju 1000 tahun dari Tianshan. Sekarang semua pengikut yang terluka segera pergi ke gunung untuk memetiknya. Setelah berhasil didapat segera berikan kepada pemimpin. Qin Lang duduk di ranjang memeluk Zhong Yu, kamu tidak akan kenapa-kenapa. Sekarang sudah ada orang yang pergi mencari teratai salju. Sebentar lagi kamu akan membaik. 1 jam, 2 jam, saat langit mulai cerah, akhirnya ada belasan orang yang datang. Ada yang dari pengikut istana Yao Yue, ada juga yang dari pengikut organisasi luar. Tadi setelah mendengar pengumuman Xiao Feng, ada 1000 orang lebih yang tidak terluka pergi mencarinya. Tapi walaupun mereka berhasil memetik teratai salju, tapi semuanya sangat kecil, bukan teratai salju 1000 tahun. Terakhir ada pemimpin organisasi Kuangsa yang masuk, yang dibawanya adalah teratai salju yang sangat besar. Ini benar-benar teratai salju 1000 tahun. Ucap Xiao Feng dengan senang, bawa ke sini. Qin Lang juga sangat senang, dia meletakkan Zhong Yu di atas ranjang. Xiao Feng, bagaimana cara memakan teratai salju ini? Tanya Qin Lang. Menjawab pemimpin, cukup buat bubur dengan teratai salju ini, dan dimakan oleh Nona Zhong Yu. Ucap Xiao Feng, dulu Nenek Biyu juga memakan teratai salju dengan cara ini. Baik, cepat lakukan. Jadikan teratai salju ini bubur, agar Zhong Yu bisa memakannya. Ucap Qin Lang. Teratai salju sebesar ini kalau dimakan, Nona Zhong Yu pasti tidak bisa menahannya, hanya perlu sedikit saja. Ucap Xiao Feng sambil tertawa, efek teratai salju ini terlalu kuat, kalau semuanya dimakan oleh Zhong Yu, mungkin Zhong Yu akan mati. Setelah bicara, Xiao Feng membawa teratai salju 1000 tahun ini keluar. Sekitar 1 jam kemudian, Xiao Feng masuk membawa nampan. Di atas nampan terdapat 2 mangkok bubur. Pemimpin, ini adalah bubur teratai salju. Anda dan Nona Zhong Yu masing-masing 1 mangkok. Qin Lang menyuapi Zhong Yu sendok demi sendok. Setelah bubur dihabiskan, muka Zhong Yu sudah tidak pucat lagi. Denyut nadinya sekarang sudah stabil, kedua matanya perlahan-lahan terbuka. Bab 327. Bagus kalian terluka. Zhong Yu, kamu sudah bangun. Ucap Qin Lang dengan senang. Qin Lang. Zhong Yu melihat Qin Lang, dia masih tidak percaya dirinya sampai sekarang masih hidup. Kamu sekarang rasanya bagaimana? Tanya Qin Lang. Aku merasa sudah sangat sehat, tenaga juga sudah pulih. Hanya saja kepalaku masih sedikit pusing. Ucap Zhong Yu. Nona Zhong Yu, ini adalah kabar yang sangat baik.
berarti keadaan Nona sudah jauh membaik. Ucap Xiao Feng, ada pria tua berumur 50-an tahun yang masuk ke dalam kamar. Xiao Feng memperkenalkannya, Tuan Muda Qin, ini adalah dokter dari organisasi Yiyu, kemampuannya sangat hebat. Setelah mengetahui Nona Zhongyu keracunan, dokter langsung ke sini untuk memeriksanya. Silahkan kamu memeriksa Zhongyu. Dia keracunan racun Xuan Zhen. Ucap Qin Lang. Baik, dokter berjalan ke samping ranjang, melihat muka Zhongyu, memeriksa denyut nadinya, lalu dengan senang dia berkata, "Selamat pemimpin, sekarang denyut nadi Nona Zhongyu sudah sangat normal. Ini berarti racun di dalam tubuhnya sudah menghilang setengah lebih, mungkin masih tersisa sedikit, tapi setelah istirahat beberapa saat, tubuh Nona Zhongyu akan pulih seperti biasa lagi." Bagus kalau begitu. Qin Lang sangat senang. Zhongyu, kamu dengarkan, racun di tubuhmu sudah tidak ada. Qin Lang melihat Zhongyu sambil tersenyum, tapi tubuhmu sekarang masih lemah, kamu istirahat dulu saja. Iya. Zhongyu tidur ditemani oleh Qin Lang. Qin Lang mengangkat satu mangkok di atas nampan, memakannya satu sendok demi satu sendok, rasanya sangat manis dan enak. Memang bubur yang dibuat dari teratai salju 1000 tahun ini sangat enak. Qin Lang lanjut memakan buburnya. Qin Lang dan Xiao Feng keluar dari kamar, berjalan-jalan di Istana Yao Yue. Istana Yao Yue setelah taman berkelas di zaman kuno, ada paviliun, ada air terjun, ada kebun berbatu, dan juga ada pepohonan, tapi di setiap kamar terdapat mesin pendingin dan penghangat, beserta alat-alat modern lainnya. Istana Yao Yue tidak kekurangan uang. Di rekening banknya ada 4 miliar. Qin Lang melihat semua orang sedang memakan semangkok bubur. Setelah ditanyakan kepada Xiao Feng, Qin Lang baru tahu ternyata dia membuat bubur dari teratai salju di panci yang besar. Jadi semua orang di Istana Yao Yue bisa mendapatkan semangkok bubur. Ini sangat berguna untuk pemulihan luka mereka. Teratai salju Tianshan tidak boleh didiamkan terlalu lama, kalau tidak efeknya akan menghilang begitu saja. Nona Zhongyu juga tidak bisa makan sebanyak itu, jadi saya membagikannya kepada orang lain. Tuan Muda Qin, tidak apa-apa kan? Tanya Xiao Feng dengan hati-hati. Melihat tampang Xiao Feng, Qin Lang benar-benar merasa dia sangat lucu. Dia berpura-pura tidak senang. Muka Xiao Feng langsung ketakutan. Qin Lang mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Xiao Feng yang ketakutan langsung menutup kedua matanya, tapi tamparan yang ditunggunya tidak datang-datang. Hanya ada satu tangan yang mengelus keningnya. Xiao Feng perlahan membuka matanya. Melihat Qin Lang sedang tersenyum melihatnya. Tuan Muda Qin, Anda benar-benar jahat. Tadi saya sangat takut, saya kira Anda marah. Xiao Feng baru sadar ternyata Qin Lang sedang mempermainkannya. Apa? Kamu berani bilang pemimpinmu jahat? Canda Qin Lang. Tidak, Xiao Feng menyadari status dirinya sebagai pelayan, jadi tidak pantas mengatakan itu semua. Hehe, dasar bodoh. Ayo kita lihat Xiao Xue dan yang lainnya. Setelah bicara, Qin Lang berjalan ke depan. Xiao Feng melihatnya dari belakang, hatinya terasa sangat bahagia. Sambil memegang pipinya yang panas, Xiao Feng mengejar Qin Lang. Qin Lang datang ke kamar Xiao Xue dan yang lainnya. Setelah masuk ke kamarnya, dia mencium wangi parfum. Kamar wanita memang berbeda. Di pertarungan kemarin, Xiao Xue, Xiao Hua dan Xiao Yue mengalami luka yang berbeda-beda. Sekarang mereka bertiga berada di kamar Xiao Xue. Melihat Qin Lang masuk, mereka bertiga mau membungkukkan badannya kepada Qin Lang. Pemimpin di Istana Yao Yue, mereka harus memanggil Qin Lang sebagai pemimpin. Duduk. Qin Lang langsung meminta mereka bertiga duduk di ranjangnya. Pemimpin apanya? Sama seperti dulu, panggil aku Tuan Muda Qin saja sudah cukup. Iya, hati mereka bertiga terasa sangat hangat. Kami bertiga sedang terluka, jadi tidak bisa melayani Tuan Muda Qin, harap pemahamannya. Ucap Xiao Xue. Xiao Xue, kamu ini sedang memberiku kode. Qin Lang berkata sambil tertawa, baik, hari ini biarkan aku yang melayani kalian selama 1 hari. Biarkan aku merawat kalian. Tuan Muda Qin, tidak bisa seperti ini.
Mereka bertiga terkejut, bagaimana mungkin? Mereka membiarkan Qin Lang merawat mereka. Qin Lang adalah pemimpin, mereka hanyalah pelayan. Apanya yang tidak bisa? Qin Lang tertawa. Setelah itu ada beberapa wanita dari istana Yao Yue masuk membawa beberapa mangkok bubur teratai salju. Qin Lang meminta beberapa wanita itu keluar setelah meletakkan buburnya. Setelah itu dia mengangkat semangkok bubur, berjalan ke depan Xiao Sui. Tanganmu sedang terluka, biarkan aku yang menyuapimu. Tuan Muda Qin. Xiao Sui merasa sangat malu, bagaimana mungkin dia berani meminta pemimpinnya menyuapinya. Buka mulutnya. Tapi sendok Qin Lang sudah sampai di depan mulut Xiao Sui. Xiao Sui mau tidak mau membuka mulutnya sedikit, agar buburnya bisa masuk ke dalam mulutnya. Sekali lagi, Qin Lang menyuapi Xiao Sui seperti sedang menyuapi bayi. Xiao Sui sekarang tidak berani bicara apa-apa, dia hanya membuka mulutnya, memakan bubur sendok demi sendok. Bubur ini rasanya sangat manis. Ini adalah bubur terenak yang pernah dimakan oleh Xiao Sui seumur hidupnya. Setelah menghabiskan buburnya, Xiao Sui terlihat sangat puas. Selanjutnya adalah giliran Xiao Yue dan Xiao Hua disuapi oleh Qin Lang sama seperti Xiao Sui. Hati mereka bertiga terasa sangat manis. Karena sudah disuapi Qin Lang hari ini, mereka mau mengikuti Qin Lang seumur hidupnya. Ini membuat Xiao Feng cemburu. Dia kesal kenapa hanya ada 3 mangkok bubur yang diantar ke sini. Kalau masih ada 1 mangkok, maka Qin Lang pasti akan menyuapi dirinya juga. Xiao Feng, kamu juga duduk. Di saat Xiao Feng sedang berandai-andai, Qin Lang memanggilnya. Dengan bingung Xiao Feng duduk di ranjang. 4 wanita tercantik di istana Yao Yue sedang duduk bersamaan di ranjang, terlihat sangat menyejukkan mata. Mereka berempat saling melihat satu sama lain. Tidak mengerti Qin Lang mau melakukan apa. Kali ini kalian berempat terluka, tidak bisa bergerak, bagus. Ucap Qin Lang, Tuan Muda Qin, Anda sedang bicara apa? Mereka berempat kebingungan, kenapa Tuan Muda Qin merasa senang mereka berempat terluka. Sebelumnya kalian yang memijitku, sekarang giliranku yang memijit kalian berempat. Ucap Qin Lang sambil tersenyum, tidak tahu mereka berempat sudah berapa kali memijit Qin Lang. Setiap hari mereka juga yang melayani Qin Lang. Sekarang akhirnya Qin Lang memiliki kesempatan untuk membalas kebaikan mereka. Mendengar Qin Lang mau memijit mereka, mereka berempat langsung menolak. Qin Lang adalah pemimpin, mereka adalah pelayan. Bagaimana bisa dibalik seperti itu? Tidak, Tuan Muda Qin, tidak bisa. Anda adalah pemimpin, tidak boleh memijit kami. Tidak masuk akal. Xiao Feng, Xiao Hua, Xiao Yue, Xiao Xue, aku adalah pemimpin, jadi kalian harus mendengar kata-kataku. Hari ini aku mau memijit kalian. Siapa yang menolak, berarti sama saja dengan melawan perintah pemimpin. Ucap Qin Lang. Sekarang mereka berempat tidak ada yang berani berkata apa-apa lagi, tapi hatinya tetap terasa tidak tenang. Baik, sekarang dimulai, cuci kaki dulu. Ucap Qin Lang. Kemudian dia memanggil 2 pengikut istana Yao Yue. Kalian ambil 4 baskom air panas, untuk mencuci kaki mereka berempat. Bab 328. Betapa bahagianya kalau bisa seumur hidup di sini. Tidak lama kemudian 2 pengikut tersebut datang membawa 4 baskom air panas, diletakkan di bawah kaki, angin bunga salju rembulan. Qin Lang mengambil 1 kursi kecil, duduk di depan mereka berempat. Dia melepaskan sepatu mereka berempat, meminta mereka memasukkan kaki ke dalam air panas. Qin Lang pertama mencuci kaki Xiao Feng. Dia melihat kaki Xiao Feng sangat putih, nadinya yang berwarna biru terlihat sangat jelas. Rasa sentuhannya juga sangat lembut. Dengan fokus Qin Lang menyirami kaki Xiao Feng dengan air panas. Xiao Feng merasa sangat malu, tapi melihat Qin Lang sedang mencuci kakinya dengan serius, hatinya juga merasa sangat senang. Melihat kedua tangan Qin Lang memegang kakinya, dia merasa sangat bahagia. Kemudian Qin Lang mencuci kaki Xiao Hua dan Xiao Yue. Kaki Xiao Hua paling kecil, kaki Xiao Xue paling putih, sementara kaki Xiao Yue paling lembut dan panjang. Qin Lang mengeringkan kaki mereka berempat dengan handuk.
mereka berempat selalu menghindari pandangan Qin Lang. Mukanya terlihat senang, tapi juga terlihat malu. Baiklah, kalian berempat berbaring di atas ranjang, ucap Qin Lang setelah membuang air panas bekas cuci kaki barusan. Mereka berempat berbaring di atas ranjang. Sekarang Qin Lang baru menyadari kalau postur tubuh keempat wanita ini sangat bagus. Dada mereka berempat sangat padat, pinggangnya kecil, kedua kakinya sangat panjang dan putih. Tentu saja mereka berempat berbeda satu sama lain. Lekuk tubuh Xiao Feng paling seimbang, Xiao Hua paling kecil, kulit Xiao Xue lebih putih dari tiga wanita lainnya, sementara Xiao Yue paling tinggi, sama seperti model. Ditambah lagi keempat wanita yang cantik ini sedang berbaring di satu ranjang, benar-benar sangat menggoda dan membuat orang berpikiran macam-macam. Qin Lang menggelengkan kepalanya, dia tidak memperhatikan ini semua. Yang dipikirkan oleh Qin Lang adalah dulu mereka berempat selalu merawat dan melayani dirinya. Hari ini kebetulan dia memiliki kesempatan untuk membalas kebaikan mereka. Aku mau memijit kalian, bilang kalau sakit. Setelah bicara, Qin Lang mulai memijit mereka berempat, dimulai dari kaki, bahu, punggung, pinggang, paha, dan betis. Mereka berempat dipijit secara bergiliran. Di saat sedang memijit, Qin Lang juga menggunakan sedikit tenaga dalamnya agar mereka berempat merasa lebih nyaman. 2 jam kemudian, akhirnya Qin Lang selesai memijit mereka berempat. Ternyata memijit adalah hal yang sangat melelahkan. Qin Lang sekarang juga sudah mengetahui betapa lelahnya mereka berempat dulu saat memijit dirinya. Bagaimana? Qin Lang duduk di kursi, melihat mereka berempat yang ada di atas ranjang. Mereka berempat duduk, barusan saat dipijit oleh Qin Lang, hati mereka sangat bahagia, sama seperti mendapatkan satu kehormatan yang sangat besar. Qin Lang sebagai pemimpin bisa memperlakukan mereka seperti ini. Mereka berempat merasa mengikuti Qin Lang adalah keputusan yang tepat. Sangat enak, semua rasa lelah seperti sudah terbuang. Benar, saya merasakan energi dari tangan Tuan Muda Qin, seperti setruman listrik, sangat enak. Tuan Muda Qin, sepertinya kemampuan Anda meningkat sangat banyak. Sekarang Qin Lang baru mengingat mayat Li Xiaoyao masih berada di tengah hutan. Qin Lang meminta mereka berempat istirahat di istana Yao Yue, sementara dirinya membawa beberapa pengikut pria dari organisasi luar pergi ke hutan, mengangkat mayat Li Xiaoyao ke puncak Ermu, menguburnya di sana. Sepulangnya ke istana Yao Yue, semua pemimpin organisasi luar beserta pengikutnya sudah berbaris di depan pintu. Mereka mau berpamitan dengan Qin Lang. Istana Yao Yue dibangun untuk menampung 700-an orang, jadi tidak mungkin bisa menampung 5.000 orang, apalagi semua orang di istana Yao Yue adalah wanita, jadi mereka semua bersiap-siap untuk pergi. Pemimpin Qin, kami selamanya akan mengingat kata-kata Anda kemarin malam. Semua organisasi di Tianshan berada di bawah naungan persekutuan Tianshan. Kalau di kemudian hari organisasi saya sedang mengalami kesulitan, harap pemimpin Qin bisa membantunya. Tentu saja, kami semua akan menghormati istana Yao Yue. Kalau pemimpin Qin Lang ada perintah, saya pasti akan melaksanakannya, ucap pemimpin Huang, pemimpin organisasi Kuangsa. Sebelum pergi, dia memiliki kekuasaan yang besar di antara organisasi lainnya. Baik, kebetulan tadi aku mau mengatakan yang barusan kamu katakan, ucap Qin Lang sambil tersenyum. Kalau begitu, saya mau membawa pengikut organisasi Kuangsa pergi dulu. Setelah bicara, pemimpin Huang membawa ratusan pengikutnya meninggalkan istana Yao Yue. Organisasi lainnya juga berpamitan dengan Qin Lang. Kurang lebih jam 2 siang, semua organisasi luar sudah pergi meninggalkan istana Yao Yue. Qin Lang langsung pergi ke kamar pasien Zhongyu. Sekarang Xiao Feng juga sedang berada di dalam. Dokter dari organisasi Yi Yu sedang memeriksa denyut nadi Zhongyu. Pemimpin, racun di dalam tubuh Nona Zhongyu sudah berhasil dikendalikan, hanya tersisa sedikit saja. Sekarang bisa dibilang Nona Zhongyu sudah pulih seperti biasa, lapor dokter kepada Qin Lang. Bagus kalau begitu. Qin Lang sangat senang. Lalu kapan Zhongyu bisa sembuh total?
Racun yang tersisa sedikit itu tidak mungkin bisa dihilangkan dengan cepat, metabolismenya sendiri yang akan membuang racunnya, kurang lebih perlu waktu 1 bulan. Selama 1 bulan ini Nona Zongyu harus memperhatikan nutrisinya, agar tubuh Nona Zongyu lebih kuat. Ucap dokter dengan serius. 1 bulan, baik, terima kasih dokter, yang penting Zongyu bisa sembuh total. Ucap Qinlang dengan senang. Lalu dia memerintah Xiao Feng, kasih dokter 1 juta sebagai ucapan terima kasih. Baik, jawab Xiao Feng, dokter sangat berterima kasih pada Qinlang, lalu mengikuti Xiao Feng mengambil uangnya. Qinlang duduk di ramping ranjang, melihat Zongyu yang sedang tertidur dengan tenang. Sekarang Qinlang merasa sangat tenang. Setengah bulan kemudian, kondisi Zongyu sudah jauh membaik. Sudah terlihat seperti orang yang tidak memiliki penyakit. Pagi hari ini, Qinlang menemani Zongyu berjalan-jalan di istana Yao Yue. Semua pengikut istana Yao Yue yang bertemu mereka berdua akan berhenti dan menyapanya. Selamat pagi pemimpin, selamat pagi nyonya. Beberapa hari ini, selain menemani Zongyu, Qinlang mengurus beberapa urusan di istana Yao Yue, seperti membangun kuburan untuk puluhan pengikut yang mati, memerlukan dana 10 juta yang harus disetujui oleh Qinlang. Juga ada beberapa panggilan membunuh orang dari luar, yang perlu disetujui sendiri oleh Qinlang. Yang membuat Qinlang senang adalah, walaupun istana Yao Yue membunuh orang, tapi tidak akan membunuh orang dengan seenaknya. Yang mereka bunuh adalah orang jahat yang memiliki banyak riwayat kejahatan, jadi mereka bukan hanya bisa menghasilkan uang, tapi juga bisa membasmi kejahatan. Qinlang juga akan mencari waktu untuk mengajari beberapa teknik bela diri kepada pengikut istana Yao Yue. 600 wanita yang sedang berlatih bersama Qinlang seorang, memang terlihat sangat mengejutkan. Qinlang menemani Zongyu ke gunung belakang istana Yao Yue. Di sini ada sumber mata air yang jernih, ada banyak pengikut istana Yao Yue yang berlatih di sini. Wanita cantik, pakaian kuno, mata air yang jernih, angin sejuk, langit biru, awan putih. Tempat ini bagaikan surga di bumi. Indah sekali, Qinlang. Betapa bahagianya kalau kita seumur hidup di sini, ucap Zongyu setelah melihat pemandangan di depannya. Bab 329. Pada akhirnya ini hanyalah sebuah mimpi. Kalau kamu mau tinggal di sini, aku akan menemanimu tinggal di sini. Pokoknya aku akan selalu menemanimu, ucap Qinlang sambil tersenyum. Ini adalah setengah bulan paling santai di istana Yao Yue bagi Qinlang. Kamu memang selalu bisa membuatku senang, ucap Zongyu sambil menyentil hidung Qinlang. Dia melihat danau yang berada di dekatnya, berkata, aku sudah selama ini berhubungan denganmu. Kamu memiliki ambisi dan harapan di dalam hatimu. Kamu tidak mungkin bisa meninggalkan keluarga Qin. Bagaimanapun juga kamu masih memiliki orang tua dan keluarga. Kamu selalu berharap suatu saat kamu bisa pulang ke rumahmu, benar tidak? Qinlang terdiam. Memang dari dulu dia tidak pernah melupakan keluarga Qin. Kalau keluarga Qin bisa bertumbuh terus, maka dia bersedia menjadi orang luar. Tapi kalau dilihat dari Qin Yuan yang mau menghancurkan keluarga Yu di Linan karena keegoisannya sendiri, kalau keluarga Qin jatuh ke tangan Qin Yuan, maka masa depannya pasti akan suram, dan juga bagaimana dia bisa berhadapan dengan orang tuanya. Dibayangkan saja Qinlang sudah merasa takut. Di acara ulang tahun kakeknya, Qin Boxiong, Qinlang juga mendengar, pemilik pulau Bai Hua, Qin Gang, mengkhianati keluarga Qin, memberikan uang kepada keluarga tertutup lainnya, keluarga Sun. Ini berarti keluarga Sun sudah mulai merencanakan penyerangan terhadap keluarga Qin. Apakah keluarga Qin bisa menahannya? Dari luar keluarga Qin yang terlihat seperti kapal perang yang besar, tapi sebenarnya terdapat masalah dari luas dan dalam. Kalau tidak hati-hati sedikit, maka mungkin keluarga yang sudah berdiri selama ratusan tahun ini akan hancur dalam 1 hari. Qinlang, kamu kenapa? Melihat Qinlang berpikir dengan serius, Zongyu menjadi khawatir. Tidak apa-apa. Qinlang tersenyum-senyum melihat Zongyu. Ayo kita ke tepi danau. Qinlang menemani Zongyu berjalan ke tepi danau.
Air danau di sini sangat jernih, juga ada banyak ikan yang berenang di dasar danau. Para pengikut istana Yao Yue datang. Melihat Zhong Yu dan Qin Lang, Zhong Yu berjongkok, memasukkan tangannya ke dalam air danau. Ada beberapa ikan besar yang menghisap-hisap jarinya, membuat Zhong Yu tersenyum. Zhong Yu, mendengar Qin Lang memanggil dirinya, Zhong Yu menengok ke arah Qin Lang. Siapa sangka Qin Lang malah menyemprotkan air danau yang dingin ke muka Zhong Yu. Qin Lang sudah kabur sambil tersenyum bangga. Qin Lang, berhenti. Melihat Qin Lang tersenyum-senyum, Zhong Yu langsung berdiri mengejarnya. Melihat Zhong Yu bisa berlari-lari, hati Qin Lang sangat senang. Kejar aku kalau kamu bisa, Qin Lang juga memprovokasi Zhong Yu. Dua pasangan muda ini saling mengejar satu sama lain di gunung. Para pengikut istana Yao Yue yang berada di tepi danau merasa dua orang ini adalah pasangan yang sangat manis. Di saat yang bersamaan, di Yanjing, di dalam rumah keluarga Song, setengah bulan yang lalu, saat Qin Lang membawa Zhong Yu pergi ke kota Wu, Song Yi mengerahkan dua bawahannya untuk mengikuti Qin Lang hari ini. Salah satu bawahannya kembali ke Yanjing untuk memberi laporan kepada Song Yi. Qin Lang dan Zhong Yu, beserta 4 murid lainnya, hanya berhenti di restoran di kota Wu selama 2 jam lebih untuk makan dan menyewa mobil. Di dalam restoran, Zhong Yu keracunan sampai pingsan. Qin Lang terlihat sangat panik. Mereka memberikan beberapa obat untuk Zhong Yu. Setelah itu mereka pergi ke Tianshan dengan mobil karavan. Kami mengikuti mereka beberapa saat, dengan mesin reaktor panas. Kami melihat keadaan di dalam mobil, kami menebak Zhong Yu muntah darah di dalam mobil. Mata Song Yi bersinar-sinar. Muntah darah adalah gejala dari keracunan. Kalau efek racun-racun Xuan Zhen sudah muncul, maka tidak ada orang di dunia ini yang bisa menyelamatkannya. Setelah mereka naik ke Tianshan, kami berhenti, karena jalan di Tianshan adalah jalan yang tidak ada ujungnya. Di dalamnya hanya ada gunung salju tanpa batas. Naik ke gunung itu sama saja seperti kari mati. Lalu kenapa mereka masuk ke Tianshan? Tanya Song Yi. Sudah ada bawahan yang melaporkan kabar ini setengah bulan yang lalu. Sampai sekarang dia masih tidak mengerti. Mungkin mereka merasa di Tianshan ada dewa yang bisa menyelamatkan Zhong Yu. Tebak bawahannya dengan bingung. Tuan Muda Song, mungkin mereka merasa hidup Zhong Yu sudah tidak lama lagi, jadi mereka mau membawa Zhong Yu melihat pemandangan di Tianshan. Zhong Yu sangat menyukai pemandangan alam. Atau mungkin Qin Lang merasa Zhong Yu sudah tidak bisa diselamatkan lagi, jadi dia membawa Zhong Yu ke atas gunung, lalu melompat dari atas tebing. Tianshan dipenuhi dengan salju, mayat mereka tidak akan membusuk, jadi mereka bisa bersama selamanya. Tebak Yan Ni. Selanjutnya bagaimana? Tanya Song Yi. Kami menunggu mereka di jalan yang pasti mereka lewati, karena mereka tidak mungkin menembus jalan di Tianshan. Kalau mereka mau kembali, maka mereka pasti akan melewati tempat kami menunggu. Kami menunggu selama setengah bulan di sana, mobil mereka tidak datang-datang. Bawahannya berkata, Tuan Muda Song, saya rasa Qin Lang dan beberapa wanita itu sudah mati. Benar, Tuan Muda Song, selama setengah bulan tidak turun gunung, Tianshan juga sangat dingin. Sekarang musim dingin, mereka juga tidak membawa makanan. Saya rasa mereka pasti sudah mati. Ucap Yan Ni. Bagus. Song Yi juga merasa ada 90% kemungkinan Qin Lang dan yang lainnya sudah mati. Dia sekarang merasa sangat senang. Kamu kasih tahu orang yang masih menunggu di Tianshan itu, suruh dia mengawasi mobil Qin Lang dengan baik selama setengah bulan lagi. Setelah dia pulang, aku akan kasih kalian 500.000 per orang. Terima kasih Tuan Muda Song. Terima kasih Tuan Muda Song. Ucap bawahannya. Tuan Muda Song, sekarang Qin Lang sudah mati. Apakah kamu bisa membawaku pergi bertemu ayahmu? Ucap Yan Ni. Bertemu ayahku. Song Yi sedang hanyut dalam rasa senang atas kematian Qin Lang. Dia pun bingung mendengar perkataan Yan Ni barusan. Tampaknya yang kebingungan ini membuat Yan Ni tidak tahu harus berbuat apa. Kamu bukannya sudah bilang, kalau Qin Lang sudah mati, kamu akan membawaku bertemu dengan ayahmu untuk membahas pernikahan kita.
kamu juga bilang kamu sudah melihat-lihat cincin dan memilih gaun. Tuan Muda Song, bagaimana kalau kamu sekarang membawaku pergi melihatnya? Aku sudah tidak sabar menjadi istrimu. Sambil bicara, Yan Mi mau memeluk Song Yi, tapi Song Yi malah mendorongnya. Yan Mi, kamu masih mimpi ya, kamu hanyalah wanita biasa, sementara keluarga Song adalah keluarga besar di Yanjing. Apakah kamu merasa aku bisa menikah denganmu? Ucap Song Yi tanpa basa-basi. Tuan Muda Song, kenapa kamu seperti ini? Kamu bukannya pernah bilang, asal Qin Lang sudah mati, kamu akan menikah denganku. Kamu juga bilang kamu tidak akan membuangku. Aku sudah melakukan hal jahat sebanyak ini demi kamu. Bahkan aku juga sudah memberikan tubuhku yang suci ini kepadamu. Tuan Muda Song, kamu. 2. Yan Mi merasa perubahan Song Yi ini sangat cepat. Ini bukanlah Song Yi yang lembut dan perhatian terhadapnya dulu. Haha, kamu masih bisa bilang tubuhmu suci. Kamu kira aku ini bodoh? Aku kasih tahu kamu, sebenarnya dari awal aku hanya memanfaatkanmu. Sekarang Qin Lang kemungkinan besar sudah mati. Kamu sudah tidak ada gunanya lagi bagiku. Aku kasih kamu 1 juta. Kamu bebas pergi kemana saja. Song Yi melempar 1 kartu kredit ke muka Yan Mi. Hehe, ternyata kamu bohong. Ternyata semua ini hanyalah mimpi. Ternyata semua ini hanyalah sebuah mimpi. Yan Mi tiba-tiba tertawa. Dia membungkukkan badannya memungut kartu kredit yang terjatuh di lantai itu. Tiba-tiba dia mengingat, mimpi ini bisa terjadi karena dirinya yang serakah akan uang. Song Yi, aku kembalikan. Yan Mi melempar kartu kreditnya ke tubuh Song Yi dengan keras, lalu dia berjalan ke luar rumah, matanya penuh dengan tangisan. Ternyata semua ini hanyalah mimpi. Yan Mi, kamu benar-benar lucu, kamu sudah membunuh orang sebanyak itu, tapi pada akhirnya, kamu mendapatkan apa? Haha.